untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah sana rasanya di suasana malam yang begitu menyenangkan ya. Magelang dan sekitarnya masih begitu cerah ya, sehingga cocok untuk melakukan aktivitas untuk Anda yang ada di luar ruangan ya. Tentunya tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada keluarga Fas. Dan malam ini kembali dari 90.1 Fas FM menghadirkan program kesayangan kita, Baiti Janati Rumahku Surgaku. Dimana untuk edisi malam ini Selasa 25 Agustus 2020, saatnya kita bisa ngaji bareng, sharing dan diskusi bersama beliau Gus Yusuf sampai keluar pukul 21 malam nanti. Silakan untuk Anda keluarga Fas, kami undang kebersamaan Anda yang akan bergabung bersama kami di 0293 314 330 untuk sesi phone interaktif, atau untuk kirimkan WhatsApp-nya di 0815 7870 9640. Kami nantikan. Dan malam ini beliau Gus Yusuf terhadir di studio Fas FM. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, juga yang malam hari ini nyimak di channel YouTube kita. Terima kasih, alhamdulillah kita masih bisa ketemu dalam suasana yang sehat tanpa kurang suatu apapun ya. Iya. Oke, untuk keluarga Fas yang ada di Magelang, tentu kita sudah merasakan bersama-sama bahwasanya pekan ini Gus, dari beberapa 2 pekan ini kita merasakan perubahan cuaca yang luar biasa sekali. Dari cuaca petani merasakan kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas ya, kadang-kadang terik dan lainnya. Serta hembusan angin yang cukup kencang beberapa pekan lalu sempat melanda di kawasan Tempuran, Salaman. Ini ada angin yang kencang mengakibatkan rumah roboh. Kemudian beberapa hari terakhir ini juga ada kebakaran di kawasan Grabak, di kawasan Salaman, Tempuran, dan beberapa daerah lainnya ini. Sehingga kami mohon untuk malam ini Gus, ada beberapa informasi serta himbauan kepada masyarakat agar bisa meningkatkan kehati-hatian atau seperti apa yang harus kita sikapi terhadap perubahan cuaca ini Gus. Ya, memang kita merasakan ya Dimas ya, bagaimana beberapa hari ini cuacanya memang tidak stabil. Iya. Ya, hujan sehari, kadang panas, dan yang nggak itu anginnya itu kan, itu kencang sekali. Maka ya kita berharap kepada keluarga Fas yang ada dimanapun untuk lebih berhati-hati ya. Sebagaimana terjadi beberapa kebakaran itu kan juga berawal dari mungkin keteledoran ya. Ada yang ketika listrik mati naruh lilin, yang akhirnya tanpa disadari membakar meja atau apa, dan akhirnya bisa meluas. Juga ada yang ninggal kompor. Ya, hal-hal yang kayak gitu itu kalau kita tidak cermati, tidak hati-hati ya bisa menjadikan masalah besar gitu kan. Apalagi sekali lagi dalam cuaca seperti ini, angin bertiup kencang ini kan juga menimbulkan masalah itu. Iya Gus. Itu satu soal kebakaran, yang kedua tentu juga soal kesehatan kan. Di samping kita masih dalam situasi pandemi, perubahan cuaca yang ekstrim ini juga menjadikan banyak keluarga kita yang juga kalau nggak kuat bisa terkena flu, bisa terkena demam gitu kan. Nah ini juga harus kita sikapi dengan menambah imunitas tubuh, ya kan, agar tubuh kita ini siap menghadapi situasi apapun. Tentu dengan memperbanyak olahraga, juga minum vitamin atau jejamuan lah, wedang jahe, beras kencur, itu kan, untuk menjaga imunitas kita. Dan yang paling penting hari ini juga tetap harus bahagia. Harus bahagia ya, gitu kan? Bahagia, gitu kan? Karena kebahagiaan itu juga menjadikan satu imunitas tersendiri. Apalagi kita juga dengar-dengar ini minggu depan untuk para pekerja, Gus, ya kan, akan dapat tunjangan dari pemerintah. Oh iya, dapat BLT ini ya? Iya.
katanya minggu depan cair. Cair ya, tanggal 25 katanya nih ya. Kita tunggu saja. Ya semoga itu bisa bermanfaat lah. Amin. Ya, bisa bermanfaat. Saya cuma ngingetin aja lah untuk menambah imunitas itu. Ya kanggo wedang jahe, kulaan kencur gitu lah. Atau borong jeruk boleh lah ya. Iya. Terus kali-kali nih nyate nongseng lah. Untuk nambah darah. Nambah darah gitu ya. Stamina ini. Ya semoga semua bisa sehat. Amin. Semua bisa aktivitas bisa terlaksana dengan baik. Dan kita juga sekali lagi tetap waspada. Tetap waspada ya. Oke, baik. Terima kasih Gus Yusuf untuk nasihat dan sekaligus menjadikan satu perhatian untuk kita semua keluarga FAS. Di tengah cuaca yang tidak menentu, kita tetap harus meningkatkan imunitas dan tetap waspada dalam situasi apapun. Jadi malam ini keluarga FAS seperti biasa kami akan bacakan beberapa surat yang sudah masuk di redaksi BT Janati ya, di Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Pagutan Tegalrejo Magelang, ya, di mana malam ini mewakili dari keluarga FAS yang tentu sudah mengantrikan beberapa suratnya di FAS FM Magelang. Jadi malam ini ada satu surat yang sudah disatir oleh redaksi BT Janati, kemudian sudah kami angkat di malam ini ya. Kami akan membacakan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf yang kami takdimi. Senang sekali malam ini bisa menyaksikan Gus Yusuf di Gus Yusuf Channel, sekaligus mendengarkannya kembali dengan kondisi yang sehat. Semoga Gus Yusuf tetap diberikan kesehatan, dan juga untuk keluarga FAS di Parfum Berada juga kru FAS FM juga. Baik, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kebahagiaan kami ini bisa diberikan kesempatan untuk ngaji bareng bersama Gus Yusuf di BT Janati. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Gus, beberapa hari ini saya dan keluarga alhamdulillah diberikan kelancaran melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram ini, Gus. Namun ada sebagian masyarakat yang menyampaikan jika puasa di bulan Muharram hanya yang paling utama itu adalah di tanggal 9 dan 10 saja. Nah, apakah benar, Gus? Mereka ini berdasarkan dari sebuah keterangan bahasanya jika amalan utama bulan Muharram adalah puasa Tasu'a dan puasa Asyura, dianjurkan dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram saja. Nah, pada tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah tahun ini jatuh pada tanggal 20 Agustus 2020 lalu ya, dan itu artinya puasa Tasu'a dan puasa Asyura dianjurkan dilakukan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2020. Lantas bagaimana, Gus, dengan amalan puasa kami yang telah dilakukan sejak tanggal 1 Muharram kemarin? Apakah sia-sia? Kemudian kami sudah terbiasa dengan menyantuni anak yatim piatu, Gus, pada tanggal 10 Muharram. Akan tetapi tahun ini anak yatim piatunya lebih banyak ternyata, Gus. Sementara kondisi pandemi saat ini membuat ekonomi kami juga sedang bergejolak. Apa yang dapat kami berikan kepada mereka? Mohon pencerahannya dari Gus Yusuf. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Sehat selalu Gus Yusuf. Semoga tetap bisa ngaji bareng Gus Yusuf dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Fitri di Rejosari, Temanggung. Terima kasih untuk Mbak Fitri, juga keluarga FAS yang masih setia menyimak BT Janati. Saya juga ikut bersyukur. Iya, Gus. Seperti Mbak Fitri diberikan kelancaran aktivitasnya, diberikan kesehatan. Memang ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, kita wajib bersyukur. Dan salah satu cara bersyukur adalah sorfun ni'am li ta'atillah, menggunakan kesehatan, fasilitas yang diberikan oleh Allah tadi untuk beribadah. Ya, seperti Mbak Fitri tadi diberikan sehat oleh Allah, bulan Muharram ini digunakan untuk berpuasa. Itu salah satu bentuk syukur kita. Sudah memulai puasa tanggal 1 sampai rencana tanggal 10. Ini luar biasa. Memang
bulan Muharram itu dikatakan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Jadi Allah itu menjadikan 12 bulan selama 1 tahun. Lantas Allah itu memilih di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram memiliki banyak kemuliaan, maka juga disebut menjadi Syahrullah, bulannya Allah. Di mana ketika kita melakukan amal ibadah di bulan Muharram ini, pahala akan dilipat gandakan. Tapi ketika pahala dilipat gandakan, maka dosa-dosa ketika kita bermaksiat juga akan dilipat gandakan. Masya Allah. Maka juga kita harus menjaga. Nah, salah satu amaliyah yang spesifik memang puasa tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa afdolus siyam ba'da Ramadana Syahrullahil Muharram. Lebih utama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, yakni puasa di bulan Muharram. Maka tidak menjadi sia-sia ketika Adik Fitri berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Bahkan Rasulullah pun juga banyak sekali, dikatakan banyak sekali berpuasa. Banyak itu kan berarti lebih dari 3. Mungkin bisa jadi puasanya 20 hari, mungkin bisa jadi 15 hari gitu. Ya, jadi tidak ada sedikit pun artinya pertentangan dengan puasa tanggal 9, tanggal 10. Ketika Anda berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 10, berarti Anda juga mendapatkan keutamaan Tasyu'a dan mendapatkan keutamaan Asyura. Di samping tentu bertambah pahala puasa tanggal 1 sampai tanggal 8-nya. Bahkan silahkan kalau mau diteruskan sampai akhir bulan Muharram pun juga tidak ada larangan. Al-ujroh biqadri ta'ab. Allah itu akan memberikan pahala, Allah itu akan memberikan kemuliaan biqadri ta'ab, dilihat sampai sejauh mana, sampai seberapa tingkat kesulitan, kepayahan, kesungguhan kita dalam beribadah. Ya tentu berbeda dong. Orang yang berpuasa 8 hari sama 10 hari, orang yang berpuasa 2 hari dengan yang 5 hari, pahalanya tentu berbeda gitu loh. Jadi sekali lagi, yang Mbak Fitri lakukan mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Ya, tanggal 9, 10 ini memang dikatakan menjadi intinya. Jadi orang sering menyebut Asyura, sasi suro. Ini kan berangkat dari bahasa asyara. Asyara itu maknanya adalah 10. Karena inti bulan Muharram ini tanggal 10-nya itu. Meskipun sekali lagi dalam 1 bulan ini juga kemuliaan yang luar biasa, tetapi intinya ya sebagaimana kita bulan Ramadan mamanya. Begitu ya. Bulan Ramadan itu kan bulan yang suci, bulan yang mulia. Tapi juga ada Lailatul Qadar, gitu kan? Tanggal ganjil, likuran. Nah, itu ada di antara itu ada bulan, ada intinya. Al-Qur'an 30 juz semuanya itu adalah mulia dan berpahala. Tapi juga ada surah Yasin, itu yang dikatakan hatinya Al-Qur'an. Ada Al-Fatihah menjadi umul kitab, seperti itu. Bulan Muharram pun 1 bulan ini pahalanya luar biasa. Tapi
tanggal 10 ini menjadi inti dari bulan Muharram. Karena di tanggal 10 itu adalah tanggal di mana lulusnya ujian para nabi. Mulai dari Nabi Adam alaihi salam yang berpisah dengan Ibu Hawa ketika diturunkan di bumi. Akhirnya setelah taubat, istighfar, dipertemukan di tanggal 10 Muharram di Jabal Rahmah atau yang dikenal dengan Bukit Cinta. Juga Nabi Yunus yang masuk diuji oleh Allah, dihukum masuk perutnya ikan paus. Setelah berdoa dan memohon ampun kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akhirnya dikeluarkan dari perut ikan paus juga tanggal 10 Muharram. Banyak sekali ya. Salah satu yang spesifik adalah Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam bersama santri-santrinya waktu itu dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai di pinggir Laut Merah. Nah, ketika sampai di pinggir Laut Merah, Musa memohon pertolongan kepada Allah. Dan Allah memerintahkan Musa, pukulkan tongkatmu. Maka seketika dipukul tongkatnya, Laut Merah terbelah menjadi dua. Muncullah daratan. Peristiwa itu tanggal 10 Muharram. Maka Musa dengan pengikutnya bisa menyeberang dengan aman. Fir'aun melihat itu akhirnya mengikuti. Begitu sampai tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Laut Merah pulih kembali. Akhirnya apa? Matilah Fir'aun dengan pasukannya di tengah-tengah Laut Merah. Itu tanggal 10 Muharram. Maka umat Yahudi itu tanggal 10 Muharram berpuasa. Puasa juga ini? Puasa juga. Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu, maka Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, apa yang kalian kerjakan itu? Mahada, kata Rasulullah. Orang Yahudi menjawab, hada yaumun solihun, hada yaumu najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Tanggal 10 Muharram ini adalah hari kemenangan Bani Israel. Ketika Nabi Musa selamat, maka sampai hari ini masih ada Bani Israel. Karena Musa itu dianggap kakek moyangnya Bani Israel. Maka kita berpuasa untuk memperingati hari kemenangannya Musa, fasomahu. Mendengar itu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, fa'ana ahakku bi Musa minkum. Aku lebih berhak memuliakan Musa daripada kamu sekalian, kata Nabi Muhammad. Karena saya adalah penerus Musa, karena saya adalah khotamul anbiya, saya adalah pemungkas para nabi, penerus perjuangan para nabi, kata Rasulullah. Ana aku minka bi Musa. Maka Rasulullah terus memerintahkan berpuasa juga kepada umat Islam. Lah untuk membedakan dengan puasanya orang Yahudi, beliau Nabi memerintahkan puasalah mulai tanggal 9. Maka tidak hanya mengenal Asyura, tetapi kita juga mengenal Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram. Ya. Kalau kita berbicara tentang pahalanya, luar biasa. Luar biasa. Dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man soma yauma asyura'a minal muharram a'tahullahu ta'ala sawaba asroti alafi malak
Wa man shoma asyura minal muharram utiya thawaba asyrati alafi hajjin wa mu'tamirin wa asyrati alafi syahidin. Nah, ini kan luar biasa. Jadi barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, dia akan mendapatkan pahalanya ibadah 1000 malaikat. Dan dia juga akan mendapatkan pahala 1000 sawaba asyrati ala fi hajjin, bahkan 10.000 pahalanya orang haji dan 10.000 pahalanya orang syahid. Itu berpuasa tanggal 10 Muharram. Meskipun orang banyak mempertentangkan soal sahih dan doifnya hadis, tapi dalam amaliyah, istilahnya fadhailul a'mal, keutamaan amal, sanad hadis yang lemah pun bisa diamalkan. Itu namanya fadhailul a'mal. Wah, hadisnya lemah, loh ini ibadah kok. Tidak masalah. Kalau kamu kuat berpuasa ya berpuasa, kalau enggak ya sudah, tinggalkan ya. Enggak puasa juga enggak dosa. Tapi enggak usah ngomong soal ini hadisnya lemah macam-macam. Enggak kuat ya tinggal bilang enggak kuat, itu aja selesai kok. Wong juga enggak dosa enggak berpuasa, gitu kan? Jadi kita berharap nanti tanggal 9 yang insya Allah besok itu jatuh hari Jumat, guys. Terus dilanjut puasa tanggal 10 hari Sabtu. Nah, ini Tasyu'a dan Asyura. Nah, di samping puasa banyak sekali amaliyah yang diharapkan. Salah satunya adalah 10 Asyura itu dikatakan menjadi hari kasih sayang. Wah, ini dia hari kasih sayang. Jadi kalau tetangga sebelah punya Valentine, kita punya Asyura. Kita punya Asyura ya. Kita punya Asyura. Cuman kalau Valentine itu lebih laki-laki dan perempuan. Tapi hari kasih sayang bagi umat Islam ini lebih ditujukan kepada anak-anak yatim. Jadi disampaikan man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura'a rafa'a Allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatan. Jadi barang siapa yang mengusap kepala anak yatim karena Allah kasih sayang, maka rafa'allahu, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut bikulli sya'ratin darajatan. Setiap helai rambut yang dia usap, dia akan mendapatkan kenaikan kemuliaan 1 derajat. Maka orang sering bilang, sesuk nek arep ngusap bocah yatim, golek cacing gondrong. Biar dapat pahala gitu ya. Golek cacing gondrong biar ganjarannya banyak. pahalanya banyak gitu kan. Ya. Memang hal ini masih ada debatable lah bahasanya. Ada beberapa pendapat. Yang dimaksud masaha roksin itu ada yang memaknai bahwa itu ya memang secara hakikat mengusap tadi. Tapi juga ada yang sebagian maknai itu adalah perwujudan simbol kasih sayang. Simbol kasih sayang terhadap anak yatim. Jadi dimaknai secara kinayah, bukan secara hakikat, tetapi kinayah. Jadi tidak diharuskan kita itu mengusap secara fisik, tetapi yang terpenting adalah wujud kasih sayang. Bagaimana santunannya, bagaimana wujud kasih sayangnya terhadap anak yatim. Maka saya sering juga bilang kepada konco-konco itu, kowe iki arep bantu piro gitu loh. Nek ming 10.000 15.000 ya aja ngusap sirah cah yatim lah. Begitu. Kasihan anak yatim. Coba kalau besok itu yang mau ngasih santunan itu 50 orang.
diusap wong 50 yang gliyeng. Rontok rambutnya. Rontok rambutnya. Maka saya bilang sama adik-adik yatim itu, Oke. Dek, engko nek ana sing arep ngusap, sampean takoni, wani piro? Begitu ya guys ya. Nek ming apa jenengane 10.000 15.000 ora perlu ngusap lah. Gitu loh. 1.000 lah ya. Silahkan. Serahkan alon itu kan. Oke. Jadi menurut saya itu ya dimaknai sebagai hakikat, betul-betul mengusap kepala anak yatim boleh. Tetapi yang terpenting adalah kasih sayangnya, Kasih itu, sayang. niatnya, dan juga karena Allah. Itu. Tidak mengusap pun menurut saya pahalanya juga sampai. Jadi seperti hari ini dalam situasi pandemi, Ya. penyelenggaraan santunan-santunan anak yatim untuk juga menanggulangi persebaran COVID, menurut saya tidak perlu mengadakan acara seremonial kumpul-kumpul. Tinggal dikumpulkan saja dana, terus setelah itu panitia yang datang ke rumah anak-anak yatim. Itu menurut saya lebih apa ya? Lebih aman ini ya. Lebih aman dari sisi kesehatan, juga secara apa ya? Penghargaan menurut saya lebih sempurna. Tidak ya. perlu kita perlihatkan, Betul. datang ke rumah, Oke. sampaikan itu. Meskipun Anda tidak mengusap, insya Allah pahalanya tidak berkurang. Amin. Esensi niatnya juga tidak berkurang. Nah, di situ menurut saya intinya di situ. Iya guys. Yang kedua juga yang sering saya sampaikan, tolonglah gimana ya bentuk bantuan kepada anak yatim itu agar lebih manfaat. Lebih manfaat. Jadi bisa disampaikan ke orang tuanya untuk biaya ngaji, mungkin juga untuk kebutuhan-kebutuhan harian yang lebih bermanfaat. Karena saya mendapatkan laporan tahun-tahun kemarin, Ya. itu biasanya kan tanggal 10 Muharram itu saking semangatnya terkumpul berapa juta. Setelah itu desa itu ada berapa anak yatim? Ya. Anak yatimnya ada 15 ya. Dibagi ya. Dana itu terkumpul dibagi. Akhirnya bisa satu anak yatim ada yang bisa mendapatkan 1 juta, 1,5 juta itu. Iya. Pagi acara, begitu selesai acara langsung berangkat ke counter Ngapain itu guys? beli HP. Nah ini kan jadi anu lah, kurang manfaat ya. Kurang manfaat. Mungkin kalau hari ini bisa alasan beli HP untuk belajar online gitu lah. Untuk daring gitu ya. Untuk daring. Tapi kemarin anak-anak yatim beli HP, Ya. akhirnya juga malah jadi kacau. Ngajinya kacau, belajarnya kacau. Betul gitu kan. guys. Nah, kita yang niatnya itu membantu anak yatim malah justru bisa merusak, memfasilitasi anak-anak untuk tidak ngaji, ketungkul dolanan HP. Ya. Nah, maka gimana menurut saya yang lebih bermanfaat itu kan, Ya. bisa diberikan ke orang tuanya, mungkin bisa diberikan dalam bentuk tabungan, Ya. atau juga mungkin kalau memungkinkan ada juga di kampung itu yang dibelikan kambing, terus ada sing ngopeni. Ya. Nah itu nanti ketika anaknya besar, setelah 2 tahun kambingnya bisa dijual dan bertambah kan, Ya. lebih bermanfaat itu. Itu salah satu mungkin ya problem yang sekarang terjadi. Banyak bantuan-bantuan itu justru tidak Tepat sasaran. tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Ini sedikit masukan saja. Gimana agar bantuan itu betul-betul bisa bermanfaat. Terus juga teringat sabda Rasulullah Muhammad SAW bahwa
ana wa kafilul yatim. Beliau Nabi menyampaikan hakadha, hakadha, dengan menunjukkan dua jari yang menempel. Ana wa kafilul yatim fil jannah, hakadha. Aku, kata beliau Nabi, dengan orang-orang yang mau menyantuni anak-anak yatim, hakadha, besok akan nemplek dadi siji nang suwarga. Wah, ini kan luar biasa. Itu janji Rasulullah. Jadi kalau kita bercermin, kira-kira potongan kayak kita ini layak enggak bisa bersanding dengan beliau Nabi? Oh, tentu hayata, jauh sekali. Rasa-rasanya enggak mungkin. Kita ini kalau dilihat dari perilaku kita, akhlak kita dengan beliau Nabi, ketaatan ibadah kita dengan beliau Nabi, ya bainas sama, seperti antara langit wa sumur minyak. Jadi sekon dhuwur kan pojok isor. Gitu kan. Nah, kita sudah menyadari bahwa kita ini jauh dari beliau Nabi kan. Iya, guys. Nah, ini ada momentum. Anda kepengen deket Rasulullah, atau Anda kepengen selfie dengan Kanjeng Nabi? Nah, ini ada kesempatan ini. Ada kesempatan ini ya. Kesempatannya apa? Minta tolong kepada anak-anak yatim. Itu tiket kita. Jadi Anda itu jangan berpikir bahwa ketika Anda menyantuni anak yatim, itu Anda yang menolong. Tapi sebaliknya, justru kita yang minta tolong kepada anak yatim. Posisinya jangan terbalik gitu loh. Kadang-kadang orang itu membantu dibarengi dengan takabur. Oh, bocah kan nek ora tak bantu embuh ya. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Oh, nek ora tak santuni embuh ke bocah kan. Lah, ya Allah. Subhanallah, naudzubillah. Itu namanya jahil murokab. Jahil murokab itu kebodohan yang berlipat-lipat. Anda itu bukan bantu. Anak yatim itu mesti diopeni karo Gusti Allah kok. Allah yang mencukupi. Cuman kita ini menjadi perantara aja. Kita ini justru yang minta tolong kepada anak yatim. Maka ketika biasanya ngasih santunan, ngusap sirai bocah yatim, itu sambil le dongake Pak Demu ya le, kowe dongane mandi. Le dongake Mbok Demu ya, dongane mandi kowe le. Doakan pamanmu, doakan aku agar bisa dekat dengan Rasulullah. Ya, itu yang kita harapkan. Maka besok di akhirat, anak-anak itu yang akan mendoakan. Anak-anak itu yang akan minta kepada Rasulullah. Ya Rasul, ono pole itu bude saya mbok jenengan gandeng ya Rasul. Bude kula niku pengen banget jenengan gandeng. Sama Rasulullah ditanya, yang mana? Yang mana? Itu loh, yang pakai kudung coklat. Dilihat sama Rasulullah. Oh, Butejo. Begitu lihat gitu kan Rasulullah jadi males Gitu ya. Males le, budemu senengane gosip. Gibah. Budemu senengane ribah, nglendengi wong. Ana sarasenan. Rasulullah kan seperti itu. Gitu. Akhirnya apa? Anak kecil tadi yang protes. Ya Rasul, Butejo niku pun tobat. Sebelum meninggal itu sudah tobat. Sudah berhenti hibahnya, sudah berhenti gosipnya, semangat ibadahnya. Ya Rasul, mohon jenengan gandeng ya Rasul. Bude niku sing ngragati kula ngaji. Saya bisa ke pesantren, ya bude itu yang membelikan sarung, membelikan kitab, mencukupi kebutuhan saya.
Maka ya Rasul, sekali lagi mohon jenengan berkenan untuk menggandeng budi saya ya Rasul. Anak yatim itu begitu berbicara sudah mulai istilah itu merabang, nangis gitu loh. Gitu. Minta ya Rasul, meminta dengan menangis. Nah, Rasulullah itu adalah sosok yang paling gak kuat lihat tangisnya anak yatim. Karena beliau dulu juga lahir sebagai anak yatim, merasakan betul. Jadi ketika melihat anak yatim nangis, Rasulullah itu nggak kuat. Lalu Rasulullah wis ojo nangis. Apa penjaluanmu? Apa permintaanmu? Budi kula ya Rasul, jenengan gandeng. Akhirnya Rasulullah bersedia. Digandenglah orang yang menyantuni anak-anak yatim tadi. Jadi saya ingetin kepada Bu Tejo ya, dan yang lainnya. Ya. Kalau besok jenengan digandeng oleh Rasulullah, jangan GR. Jangan GR ya. Itu bukan karena amalnya, bukan karena kecantikannya jenengan, bukan karena kepopulerannya jenengan, bukan apa-apa, tetapi Rasulullah itu bersedia gandeng jenengan karena doanya anak yatim. Jadi Rasulullah ndelok cah yatim, orang ndelok sampean aja GR Gitu ya. Nah, itulah kita ini minta tolong kepada anak yatim, Kepada anak yatim ya. Oke. bukan kita yang menolong anak yatim. Hakikatnya seperti itu. Jadi agar kita itu ketika menolong betul-betul ikhlas, tidak perlu dipamerkan, tidak perlu apa. Wong kita yang minta tolong kok. Ya. Nah, itulah salah satu keistimewaan santunan anak yatim di bulan Muharram. Kita akan mendapatkan derajat yang mulia, kita akan bisa digandeng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi amal-amalan di bulan Muharram ini, seperti kita juga disunahkan untuk menjenguk orang sakit. Nengok orang sakit satu pahalanya sebagaimana menjenguk orang sakit sedunia. Ini kan luar biasa. Iya. Jadi kalau ada tetangga Dimas yang sakit hari ini, pesenin aja, jangan buru-buru sembuh lah. Kita belum jenguk gitu ya. Iya, nunggu tanggal 10 ya. Jenguknya saya besok nunggu tanggal 10. Oke. Padahal saiki wis sentik-sentik. Tadi pagi udah meninggal loh, guys. Jadi ya memang betul ya. Iya. Tanggal 10 itu tanggal yang istimewa. Menjenguk di tanggal 10 itu pahalanya luar biasa. Tetapi kalau ada tetangga yang sakit hari ini, ya lebih baik jenguknya hari ini. Jangan tunda-tunda ya. Nggak usah nunggu tanggal 10. Hari ini dijenguk, besok tanggal 10 jenguk lagi. Begitu kan Dimas? Iya, guys. Nyantuni anak yatim pun meskipun tanggal 10 itu luar biasa pahalanya. Tetapi kalau kebutuhan anak yatim hari ini, ya disantuni hari ini dong. Jadi Dimas ketemu anak yatim di perempatan. Iya. Bocah butuh bantuan. So tanggal 10 tak kayak Keburu kelaparan ya. Loh, kita itu pengen makan hari ini, Pak. Nah, ini juga ya logika itu harus dipakai. Itu ibadah itu tidak seperti itu. Ya hari ini kalau kebutuhannya hari ini, ya tentu lebih afdol diberikan hari ini. Pak D kita sakit hari ini, kalau kita bisa nengok hari ini, ya tengok hari ini. Nah, besok tanggal 10 ditengok lagi. Tanggal 10 santuni. Wah, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, gitu kan? Iya. Jadi seperti itu logikanya, tidak kita terus ansih ikut tanggal 10 harus tanggal 10. Gitu. Makanya tadi puasa bisa dimulai hari ini kan? Iya. Tanggal 1 bisa puasa, nanti tanggal 10 kita puasa. Iya. Tanggal 9 puasa. Tapi hari ini kita berpuasa juga nggak masalah. Nggak masalah. Wah, ganjaran itu ngakeh tanggal 10, aku ora poso sik tanggal 10 bae. Padahal keset itu. Oke. Iya, juga
besok tanggal 10 Muharram itu disunahkan kita untuk menyenangkan kepada keluarga, menggembirakan kepada keluarga. Wah, ini Man ausa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma asyura'a ausa Allahu ilaihi sa'ira sanatin. Barang siapa yang melapangkan, memberikan kebahagiaan kepada keluarga dan saudaranya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan baginya, melapangkan pula pada tahun yang bersangkutan. Jadi akan diberikan kebahagiaan, kelapangan dalam 1 tahun ini. Jadi ini sedekah yang luar biasa. Jadi besok tanggal 10 Muharram berpuasa, anak-anak diajak buka di The Master atau gratis ini guys ya. ya. Kita ngajak keluarga makan di luar. Nah, itu kan anak seneng gitu kan. Yeah. Itu memberikan kelapangan seperti itu. Atau diajak rekreasi. Oke. Iya wis jajak nang Telomoyo Gitu. Tapi kalau berpuasa kita kan juga nggak kan, Nggak kemana-mana, lemes ini. kemana-mana lemes itu kan. Ya yang penting anak dibikin bahagia lah. Bahagia. Tanggal 10 itu istri dibikin bahagia. Istri sendiri loh. Oh, bukan tetangga ya? Ya. Tetangga jangan. Adik, kakak, keluarga lah. Oke. Kalau kita memberikan kebahagiaan, man ausa'a, kelapangan kepada keluarga pada tanggal 10 Asyura, maka Allah akan memberikan kelapangan kita dalam 1 tahun penuh. Amin. Itu. Juga kita diperintahkan tanggal 10 Asyura itu untuk memperbanyak surat Ikhlas. Juga kita diperintahkan untuk celaan, berhias di tanggal 10 Asyura. Kita diperintahkan untuk mengunjungi atau silaturahim kepada saudara-saudara kita, diperintahkan untuk memberikan makanan berbuka kepada yang berpuasa, ya bersedekah. Nah ini banyak sekali amalia-amalia yang bisa kita lakukan. Begitu. Tinggal Anda pilihlah mana yang sekiranya Anda mampu. Kalau mampunya berpuasa ya puasa. Kalau berpuasa dan bersedekah akan lebih baik. Syukur kita bisa iadah menengok tetangga saudara yang sakit. Oke. Juga kita juga bisa menyantuni anak yatim, macam-macam lah. Tinggal kita pilih. Itu beberapa amalia-amalia tanggal 10 Muharram. Begitu Dimas, mungkin ada keluarga Fas yang ingin menambahi atau ada yang belum jelas, nanti bisa kita teruskan ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas, selamat malam. Terima kasih untuk Anda masih mendengarkan 90.1 Fas FM. Saat ini untuk Anda yang masih mendengarkan Baiti Janati Romaku Sorgaku. Kami ucapkan selamat malam juga, terima kasih bagi Anda yang sedang mendengarkan di live streaming kami di radio Fas FM Magelang atau melalui aplikasi Sfara. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan dialog kami. Sampai kelar pukul 21 malam nanti kami masih membuka kesempatan dan mengundang Anda di 02933143360. Ada respon yang sudah masuk di WhatsApp kami cakap selamat malam dan terima kasih. Ya, demikian juga kami terima di 314330-nya. Assalamualaikum Fas FM. Selamat malam. Iya Bu, selamat malam. Yes, Sugeng Dalu.
Nggih. Nggih. Iya, iya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi niat berpuasanya itu yang paling penting. Itu terakhir itu ada lillahi ta'ala. Itu yang paling penting. Jadi saya niat berpuasa memuliakan bulan Muharram lillahi ta'ala. Cukup. Saya niat berpuasa tasyu'a puasa 9 Muharram lillahi ta'ala. Saya niat puasa Asyura lillahi ta'ala. Pokoknya kuncinya itu. Mau niat kita ngomong niat ingsun poso lillahi ta'ala udah cukup. Udah cukup ya. Udah cukup itulah. Jadi kalau soal niat itu. Terus jenengan mau bikin bubur tanggal 10 boleh nggak? Boleh. Tanggal 11 bikin lagi nggak apa-apa. Tanggal 13 bikin lagi juga lebih baik. Baik ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, memang tanggal 10 Muharram itu tanggal yang istimewa. Tetapi ini tidak menutup amaliyah atau ibadah di luar tanggal itu gitu loh. Di luar tanggal itu gitu loh. Ya seperti tadi, kalau kita dengar tetangga kita sakit hari ini, ya lebih cepat lebih baik. Jangan sih tak nunggu tanggal 10 wae tilik gitu kan. Ya. Nah, terus setelah itu kita tanggal 12. Ya. Tanggal 12 petuk bocah yatim. Le, soleh santunan durung dereng. Oh ya wis nek durung sok nunggu tahun ngarep. Ya keburu balik. Keburu balik ya. Keburu balik. Iya. Kalau ada anak yatim yang belum tersantuni tanggal 10, jenengan santuni tanggal 12 juga nggak masalah. Oke. Jenengan santuni tanggal 15 juga tetap berpahala. Gitu kan. Ya. Baik, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Sugeng ya dari Salaman untuk kebersamaan Anda di 314330. Silahkan untuk Anda yang akan bergabung bersama kami, masih ada sedikit waktu lagi ya. Tetapi di malam ini kami ucapkan selamat malam. Terima kasih dari Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ngawas Gus. Mugi-mugi barokah dari Kebumen ya. Dari nama siapa ini ya? Pak Sugiarto di Kebumen. Terima kasih untuk kebersamaan Anda Pak Sugiarto. Kemudian juga Assalamualaikum. Selamat malam Gus. Mau tanya nih, apakah semua amalan 10 Suro itu harus dilakukan di tanggal 10 atau yang penting di bulan Suro gitu? Terima kasih jawabannya dari hamba Allah di Purworejo. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda Ibu Nikmah. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan. Memang amalan-amalan itu afdolnya, utamanya dilaksanakan di tanggal 10 Muharram. Ya, seperti puasa, seperti nyantuni anak yatim, seperti bersedekah, menjenguk orang sakit. Tetapi itu tidak menutup amal ibadah kita di luar tanggal 10. Jadi kalau jenengan tanggal 10 itu kan juga terbatas waktu kan. Iya. Kita tanggal 10 nyantuni anak yatim, belum sempat iyadah nengok tetangga yang sakit. Ya berarti nengoknya tanggal 11 juga nggak masalah kan. Tetap nengok, jangan wah sok tak tengok tanggal 10 tahun ngarep. Enggak gitu loh. Iya. Puasa juga begitu. Puasa bisa mulai tanggal sekarang, bahkan nanti tanggal 11 kita berpuasa pun juga tetap bagus. Bahkan juga ada beberapa riwayat bahwa tidak 9-10 tetapi juga 9-10-11. Ada juga riwayat yang mengatakan seperti itu gitu kan. Agar berbeda dengan puasanya orang Yahudi, atau untuk menjagani tanggal 1 Muharramnya ki sing pas sing di gitu, maka dikatakan wis poso 9, 10, 11 itu gitu. juga ada yang seperti itu. Iya. Jadi sekali lagi amaliyah itu afdol dilaksanakan tanggal 10, tetapi boleh dan tetap berpahala dilakukan di luar tanggal 10. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan kami ucapkan selamat malam. Terima kasih dari Pak Cip Burhan yang dari Magelang juga untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf, semoga Allah selalu menjaga para kiai dan alim ulama dari wabah COVID-19. Amin. Saya mau bertanya tentang keutamaan dan santunan kepada anak yatim ini Gus. Sebaiknya kita itu memberi santunan berupa barang atau uang
Itu yang pertama. Jika ada beberapa anak yatim dan dana terbatas, kita pilih yang mana dulu ini Gus kira-kira? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Ciburhan di Magelang. Tadi yang saya sampaikan, kalau menurut saya kita akan melihat kemanfaatannya. Itu loh. Kemanfaatannya yang dibutuhkan hari ini apa. Karena anak yatim itu mungkin dia masih punya ibu, punya keluarga kan. Kalau bantuan itu kita wujudkan sarung, lambi, peci, sendal, sepatu, macam-macam, ya kalau hari ini dia butuh. Wah, justru hari ini mungkin dia butuh uang untuk beli beras, untuk beli minuman. Tapi kalau kita berikan sembako, bentuk sembako kita juga belum tahu. Belum tahu, ternyata mungkin ibunya hari ini lagi butuh duit untuk rehab rumah. Gendengnya udah bocor, macam-macam, pengen ganti bocor. Nah mungkin, atau anaknya pengen masuk pesantren, masuk sekolah, butuh biaya. Ini kan kita juga nggak tahu kan. Ya memang menurut saya hari ini yang paling praktis tetap diberikan dalam bentuk uang, tetapi diberikan kepada orang tuanya. Dan mungkin kita bisa sedikit pesen, niki arto jenengan ampun tinggali jumlahi tapi tulung dimanfaatke kanthi sae kagem lari niki. Itu kan? Menurut saya begitu. Kalau kita bentuk sembako, bentuk ya, iya kalau pas butuh, kalau enggak kan juga nanti menjadi mubadir. Kalau terbatas ya harus diratakan. Begitu. Sedikit tapi yang penting rata. Mamanya kan satu kampung. Satu kampung ada anak yatim berapa itu. Kalau anak yatim 10 dapatnya ibaratnya 200-an ribu juga nggak masalah. Daripada kita pilih-pilih, justru nanti menyakiti hati anak yatim yang lainnya. Jadi harus tanggal 10 itu ya diundang semua, dikasih semua. Atau dikirimkan langsung ini ya Gus? Ya dikirim. Kalau hari ini kan tidak perlu ada acara-acara seremonial santunan anak yatim ngumpul ke wong akeh itu. Ini masih dalam, sekali lagi, situasi pandemi. Kita harus tetap menghindari kerumunan-kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19 ya. Baik, begitu. Terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas malam ini sudah bergabung bersama kami. Ini ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab ya, dari Pak Sugianto di Dukuh, Magelang Tengah. Kami akan simpan dulu pertanyaan dari Anda Bapak. Semoga di kesempatan yang akan datang bisa kami hadirkan untuk Anda di spesial edisi yang terkait dengan beberapa pertanyaan dari Bapak tentunya. Oke, dan berwaktu juga sangat terbatas untuk Anda keluarga Fas dimanapun Anda berada, pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada, ditahan dulu pertanyaannya ya, yang belum terjawab. Insya Allah di pekan datang kita akan membahas kembali untuk Anda. Kini kita dengarkan dulu closing statement dari Gus Yusuf di Baiti Jannati malam ini. Keluarga Fas yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jadikan bulan Muharram ini menjadi momentum perbaikan amal ibadah kita, menjadikan bulan hijrahnya kita untuk menuju kepada ridho Allah, perbaikan-perbaikan yang ada itu. Man kafala, kata Rasulullah, barang siapa yang mau menyantuni anak yatim, maka Rasulullah seraya mengacungkan jari jemarinya, hakadha fil jannah, besok orang itu akan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Jadi kita harus memahami betul betapa cinta kasihnya Rasulullah kepada anak-anak yatim. Kalau kita ingin dicintai Rasulullah, maka kita pun juga harus ikut mencintai, mengasihi anak-anak yatim. Kita yang minta tolong anak yatim untuk mendoakan, bukan kita yang menolong anak-anak yatim.
Karena anak yatim itu dicintai Rasulullah, otomatis juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian, semoga keluarga Fas selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan keistiqomahan, Amin. dan diberikan kelancaran, kemudahan segala urusan-urusannya. Amin. Terima kasih. Dan untuk ada keluarga Fas yang sudah bergabung bersama kami ucapkan selamat malam. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.